Bayangkan hidup di tempat yang hampir nggak pernah hujan, di mana air adalah barang langka dan matahari seperti nggak pernah libur menyinari siang dengan suhu ekstrim. Selamat datang di Arab Saudi, negara yang hampir seluruh wilayahnya adalah gurun dan tidak memiliki satupun sungai permanen. Justru dari kondisi nyaris mustahil inilah Arab Saudi berubah menjadi laboratorium raksasa untuk eksperimen terbesar dunia dalam urusan air, lingkungan, dan infrastruktur hijau. Disinilah kisah menarik dimulai bagaimana negeri minyak ini sekarang serius jadi negeri air dan negeri sejuta pohon. Air laut umumnya bikin dehidrasi. Tapi di Arab Saudi, air laut justru diubah jadi air layak minum. Prosesnya menggunakan teknologi desalinasi, yaitu proses yang cukup mahal dan membutuhkan banyak energi untuk menghilangkan kandungan garam dari air laut. Saat ini, Arab Saudi bisa dibilang sebagai pemimpin dunia dalam hal desalinasi. Mereka memproduksi sekitar 11,5 juta meter kubik air hasil desalinasi setiap harinya, atau sekitar 22% dari total produksi global. Angka ini menjadikan Arab Saudi sebagai negara dengan kontribusi terbesar terhadap penyediaan air bersih melalui teknologi desalinasi. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah pabrik desalinasi Ras Al Khair yang memegang rekor sebagai pabrik desalinasi terbesar di dunia. Berlokasi di pantai Teluk Persia, fasilitas ini setiap hari mampu menghasilkan hampir 3 juta meter kubik air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan orang. Tidak hanya itu, pabrik ini juga dilengkapi dengan teknologi canggih untuk memproduksi listrik, menjadikannya salah satu fasilitas multifungsi paling efisien di dunia. Kombinasi antara produksi air bersih dan energi ini mencerminkan inovasi teknologi Arab Saudi dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas. Desalinasi memang memiliki biaya yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 3 kali lipat dari pengolahan sumber air biasa. Selain itu, proses ini juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti pembuangan air asin pekat, BRIN, ke laut yang berpotensi merusak ekosistem laut. Untuk mengatasi masalah tersebut, Arab Saudi kini mengembangkan teknologi inovatif bernama penambangan air asin. Teknologi ini bertujuan untuk mengekstraksi mineral berharga dari limbah desalinasi, sehingga prosesnya menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi biaya operasional. Arab Saudi punya cadangan air tanah sangat besar, sekitar 26 triliun galon. Tapi sayangnya, sebagian besar adalah air fosil, air purba dari ribuan hingga jutaan tahun lalu yang tidak bisa diperbarui secara alami. Ironisnya, sebanyak 85% dari total penggunaan air tanah habis untuk kebutuhan pertanian. Akibatnya, permukaan air tanah di beberapa wilayah turun hingga 60 meter dalam 2 dekade terakhir. Kalau konsumsi ini terus jalan seperti sekarang, bisa-bisa dalam 50 tahun cadangan air tanah habis total. Tapi ada secercah harapan. Di tahun 2023, konsumsi air tanah non-terbarukan untuk pertanian turun 7%. Ini pertanda awal bahwa Arab Saudi mulai sadar dan bergerak ke arah yang lebih berkelanjutan dengan irigasi hemat air, daur ulang air limbah untuk pertanian, dan kebijakan pertanian yang lebih ramah air. Kalau kamu kira nggak ada sungai berarti nggak ada aliran air, ternyata itu kurang tepat. Memang, Arab Saudi tidak memiliki sungai alami, tapi mereka menciptakan aliran air buatan di bawah tanah. Negara ini membangun jaringan pipa raksasa yang menembus pegunungan, padang pasir, hingga batuan granit yang keras. Total panjang jaringan ini lebih dari 14.000 km, menghubungkan laut ke berbagai kota di pedalaman. Selain sangat panjang, sistem ini juga dirancang cerdas, dibangun di bawah tanah untuk mengurangi penguapan akibat panas ekstrem gurun. Untuk urusan bendungan, Arab Saudi juga tidak ketinggalan. Mereka memiliki ratusan bendungan dan yang terbesar adalah bendungan King Fahd di wilayah Asir dengan kapasitas hingga 325 juta meter kubik. Bendungan-bendungan ini berperan penting dalam menampung air hujan yang sangat jarang turun, mencegah banjir, dan membantu mengisi kembali cadangan air tanah.
Dulu, air limbah hanya dibuang begitu saja tanpa pemanfaatan lebih lanjut. Sekarang, air limbah diolah dengan teknologi canggih dan digunakan kembali untuk berbagai keperluan. Di tahun 2023, Arab Saudi mencapai prestasi luar biasa dengan berhasil mendaur ulang 555 juta meter kubik air limbah. Hasil daur ulang ini sebagian besar dimanfaatkan untuk irigasi pertanian yang mendukung ketahanan pangan serta kebutuhan industri yang membantu efisiensi operasional sektor tersebut. Arab Saudi memiliki visi ambisius. Pada tahun 2025, mereka menargetkan 100% air limbah dari kawasan perkotaan akan didaur ulang dan digunakan kembali. Ini menjadi langkah besar dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang menghadapi tantangan kekurangan air seperti Timur Tengah. Yang lebih menarik, biaya penggunaan air limbah olahan ini jauh lebih murah dibandingkan air hasil desalinasi. Harga air limbah olahan hanya sekitar $2.97 per meter kubik, sedangkan air desalinasi dari air laut mencapai $6 per meter kubik. Selain menghemat biaya, penggunaan air limbah olahan juga memberikan manfaat tambahan, seperti mengurangi kebutuhan penggunaan pupuk kimia karena kandungan nutrisi dalam air limbah, serta mencegah intrusi air laut ke dalam tanah yang dapat merusak kualitas air tanah. Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengatasi tantangan global terkait air. Siapa sangka, negara yang dikenal gersang seperti Arab Saudi kini mulai percaya diri bicara soal hutan. Lewat program ambisius bernama Saudi Green Initiative (SGI), Arab Saudi menargetkan penanaman 10 miliar pohon, rehabilitasi 40 hingga 74 juta hektar lahan, serta perlindungan terhadap 30% wilayah darat dan lautnya. Sejak diluncurkan pada 2021, mereka sudah berhasil menanam lebih dari 100 juta pohon. Dalam jangka pendek, targetnya adalah mencapai 600 juta pohon sebelum tahun 2030. Penanaman pohon ini bukan hanya memperindah lanskap, tapi juga punya dampak nyata, membantu menurunkan suhu kota hingga 2,2 derajat Celcius, menyaring partikel debu, dan meningkatkan kualitas udara. Di negara dengan tingkat polusi tinggi dan suhu ekstrem, keberadaan pohon tentu jadi hal yang langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat. Arab Saudi tidak hanya fokus pada kepentingan sendiri. Melalui inisiatif Middle East Green Initiative, MEGI, mereka mengajak negara-negara tetangga untuk bersama-sama bergerak menuju masa depan yang lebih hijau. Target besarnya cukup ambisius, menanam 50 miliar pohon di seluruh kawasan Timur Tengah dan memangkas lebih dari 60% emisi karbon yang berasal dari sektor minyak dan gas. Lewat upaya ini, Arab Saudi ingin menunjukkan bahwa menjadi pemimpin di bidang energi tidak harus identik dengan pencemaran lingkungan. Mereka bertekad menjadi pelopor dalam transisi hijau, bergeser dari peran sebagai raja minyak menuju pemimpin energi bersih dan pelestarian lingkungan. Mari kita simpulkan, cerita Arab Saudi bukan hanya tentang air, bendungan, atau pohon. Ini adalah kisah tentang sebuah bangsa yang menolak menyerah pada batasan geografis. Mereka tidak pasrah, mereka memilih untuk melawan dengan inovasi, infrastruktur megah, dan visi jangka panjang yang kuat. Di tengah dunia yang semakin kekeringan, semakin panas, dan semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan, Arab Saudi kini tampil sebagai contoh nyata bahwa dengan tekad, dana, dan teknologi, bahkan negara paling gersang sekalipun bisa menjadi sumber inspirasi baru. Kita bisa belajar banyak dari sini. Jika Arab Saudi mampu menghijaukan gurun, kita pasti bisa menjaga hutan dan sungai yang kita miliki.